この前はあんたたちがバカ話をしてたせいでフォレストドラゴンが襲ってきたんでしょ。いや、それは... Halo minasan, kembali lagi di channel Main Nine. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Okiraku, Hyoshu no Tanoshi Hyoshi Bouhei episode 8. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini, ya enjoy the video. Di awal episode, Orto meminta maaf. Fan tentu bingung dan bertanya kenapa harus minta maaf. Orto menjelaskan bahwa mereka tanpa sengaja menemukan pintu masuk ke dungeon. Mendengar hal itu, Fan langsung sangat terkejut. Orto kemudian menjelaskan kalau dungeon tersebut sudah lama, mereka cari dengan susah, payah, dan akhirnya sekarang ditemukan. Fan hanya terdiam seperti tidak percaya. Lalu Espada memanggil Fan yang masih melamun dan mengatakan bahwa karena mereka sudah menemukan dungeon, mereka harus segera melaporkannya. Dan sekarang perlu mengirim utusan ke ibu kota. Fan pun sadar kalau mereka tidak bergerak cepat. Ayahnya akan mengambil dungeon itu. Espada membenarkan dan mengatakan pilihan terbaik adalah melaporkannya ke ibu kota secara diam-diam. Fan pun berpikir sebenarnya dia ingin mendapatkan gelar dan menjadikan desa ini wilayahnya sebelum mengurus dungeon. Tapi keinginannya tidak bisa berjalan sesuai rencana. Fan kemudian berpikir karena sekarang mereka memiliki cabang petualang, maka mereka membutuhkan toko senjata dan penjinape. Selain itu, para petualang pasti membutuhkan tempat bersantai. Jadi menurut Fan, membangun rumah bordil dan kasino akan menjadi pilihan yang bagus. Dan sekarang Fan juga memerlukan pasukan satria untuk menjaga ketertiban serta keamanan dan bersiap menyambut penduduk baru yang akan datang bersama ternak mereka. Fan pun mengerti dan berkata pada Orto, seolah ini masalah besar, tapi mau bagaimana lagi? Karena semuanya sudah terjadi, lalu Fan akan memberikan Orto seekor kuda dan menyuruhnya melaporkan kabar ini ke ibu kota. Namun Fan justru memerintahkan Sarah yang melakukannya. Sarah pun terkejut dan bertanya apakah dia akan dikirim sendirian. Fan tidak mau menerima alasan apapun karena Sarah yang menemukan dungeon tersebut. Sarah pun heran bagaimana Fan bisa mengetahuinya. Lalu Orto mengatakan bahwa dia bukan bermaksud memprotes kenapa Sarah yang mendapat tugas ini, tapi bukankah akan lebih baik jika Orto dan yang lain juga ikut menjalankan tugas tersebut. Fan menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu karena dia memiliki tugas lain untuk Orto dan yang lain, yaitu mengawal penduduk desa tetangga. Dan tugas tersebut akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Jadi Fan menawarkan sejumlah besar koin sebagai bayarannya. Tanpa ragu, Orto setuju dan langsung mengingatkan Sarah agar berhati-hati di jalan. Sarah pun kesal. Lalu Fan yang merasa iba pada Sarah memberinya belati jamrut sebagai tambahan bayaran. Sarah tentu sangat senang. Sementara Orto dan yang lain justru jadi ingin pergi ke ibu kota untuk menjalankan tugas itu. Sambil meledek Sarah, namun Sarah membalas bahwa Fan yang memberikan tugas ini kepadanya. Jadi dia tidak mau tugasnya diserahkan pada mereka. Akhirnya kelompok Orto tetap ditugaskan menemui penduduk desa sebelah dan mengawal mereka. Sedangkan Sarah berangkat ke ibu kota untuk melaporkan penemuan dungeon tersebut. Di perjalanan Sarah sangat gembira dengan belati pemberian Fan. Apalagi jika pekerjaannya berjalan baik, dia akan mendapat bayaran tambahan. Sarah pun kagum pada belati buatan Fan yang terasa ringan dan nyaman digunakan. Hari demi hari berlalu dan Sarah masih saja terpukau dengan senjata barunya. Karena itu juga perjalanan menuju ibu kota terasa begitu cepat. Dan Sarah yakin beberapa kilometer lagi dia akan segera tiba. Lalu dia melihat sebuah kereta terbalik di depannya. Ternyata para goblin menyerang kereta itu dan sedang memakan kuda penariknya. Sarah menyadarinya, begitu pula para goblin yang mulai memperhatikannya. Sebagai petualang, Sarah sudah paham sifat rakus goblin yang selalu mengikuti dorongan mulai dari makan, lalu lelah, nafsu, hingga akhirnya haus darah. Sarah juga tahu goblin-goblin itu akan membunuh siapapun yang ada di dalam kereta. Mereka mulai memeriksa isi kereta. Sarah pun bersiap menghadapi mereka. Biasanya goblin cukup merepotkan. Tapi kali ini Sarah yakin akan lebih mudah berkat senjata barunya. Saat para goblin sibuk makan,
Tiba-tiba Sarah bergerak cepat dan menyerang mereka. Beberapa goblin langsung roboh. Yang lain mengamuk dan mencoba menyerangnya. Sarah sempat memperingatkan bahwa lebih baik mereka berhenti demi keselamatan mereka sendiri. Namun, para goblin tetap menyerang. Melihat mereka tidak mau mundur, Sarah tanpa ragu bergerak cepat ke belakang mereka dan menebasnya hingga tumbang. Melihat semua goblin sudah tumbang, Sarah terdiam sejenak dan menatap senjatanya. Lalu kembali kagum pada belati buatan Van, sampai-sampai Sarah merasa sulit melepaskan diri dari senjata barunya itu. Tak lama kemudian seorang wanita keluar dari kereta. Wanita itu mengucapkan terima kasih karena sudah diselamatkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Furamilia Strass yang biasa dipanggil Fura. Fura mengatakan ia yakin Sarah adalah orang dengan status tinggi dan bertanya apakah ia boleh menanyakan sesuatu. Sarah pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia hanya petualang biasa, bukan siapa-siapa. Namun Fura menolak anggapan. Itu karena menurutnya dari pakaian dan belati luar biasa yang dibawa. Sarah jelas menunjukkan bahwa Sarah orang hebat. Fura bahkan yakin Sarah menyembunyikan identitasnya karena alasan tertentu dan mengatakan ia tidak akan memaksa Sarah mengungkapkannya. Sarah pun bingung harus menjawab apa lagi. Fura lalu berkata bahwa sekarang ia akan melanjutkan perjalanan ke ibu kota dengan berjalan kaki. Ia juga mengatakan tidak memiliki apapun untuk membayar Sarah dan meminta izin agar bisa membalas kebaikannya di lain waktu. Saat Fura hendak pergi, Sarah mengatakan bahwa ia juga menuju ibu kota dan menawarkan untuk pergi bersama. Namun Fura menolak karena tidak ingin merepotkan. Sarah langsung membantu Fura naik ke atas kuda dan berkata bahwa kudanya pasti lebih senang ditunggangi nona seperti Fura. Fura pun tersipu karena sudah lama tidak ada yang memanggilnya nona. Lalu ia mengatakan pada Sarah bahwa usianya sudah 30 tahun. Sarah mengira Fura hanya bercanda karena menurutnya Fura bahkan tidak terlihat berusia lebih dari 20 tahun. Fura pun berterima kasih atas pujian itu. Lalu Sarah bertanya apa tujuan Fura ke ibu kota. Fura menjawab dengan ragu dan mengatakan bahwa pengawal yang menjaganya telah melarikan diri. Sarah pun bertanya lagi, apa yang akan Fura lakukan di ibu kota? Fura menjelaskan bahwa ayahnya, seorang Viscount, gugur dalam pertempuran dan keluarganya kehilangan wilayah serta hancur. Karena itu Fura pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga bangsawan yang bersedia mempekerjakannya. Sebagai pelayan, Fura merasa hal itu merepotkan dan sebenarnya tidak berniat menceritakannya pada siapapun karena merasa malu. Sarah pun memahami keadaannya dan mengatakan tidak perlu merasa rendah diri karena Sarah sendiri juga hanya pekerja lepas. Lalu Sarah menjelaskan bahwa ia tinggal di desa dekat perbatasan dan mengajak Fura ikut kembali bersamanya karena Sarah yakin Fura bisa menemukan pekerjaan yang cocok di sana. Terlebih lagi, Sarah juga termasuk salah satu penjaga desa itu dan Sarah yakin Fura tidak akan menyesal. Dengan wajah cerah, Fura pun menerima tawaran tersebut dan meminta Sarah untuk menjaganya mulai sekarang. Lalu adegan beralih ke Serikat Petualang. Di sana Sarah sudah menyampaikan laporannya dan suasana langsung gempar karena sebuah dungeon ditemukan di dekat perbatasan wilayah Marquis Veltio. Para petualang menyadari bahwa wilayah itu juga dekat dengan desa yang sebelumnya melaporkan keberhasilan membasmi naga hutan dan naga armor. Mereka pun mulai bersiap membuka cabang di sana. Semua juga tahu bahwa yang memimpin wilayah itu adalah Van dan diumumkan bahwa pembelian bahan akan dinaikkan 20%. Selain itu, siapapun yang mampu melakukan pemetaan dungeon dan hasilnya diakui berguna akan mendapatkan bayaran. Semua orang bersorak gembira. Lalu mereka Barimairomi menanyai Sarah tentang desa tersebut. Sarah hanya diam sejenak, lalu kesal karena mereka terlalu ramai. Ia mengatakan tugasnya sudah selesai dan ia akan pergi sekarang. Para petualang mengira Sarah ingin lebih dulu memasuki dungeon sehingga mereka berniat mengikutinya. Namun Sarah menegaskan bahwa ia hanya akan menginap semalam dan tidak akan melakukan apapun. Jadi meminta mereka tidak mengikutinya. Setelah bermalam,
Sarah dan Fura membeli perlengkapan untuk perjalanan pulang. Selesai berbelanja, mereka meninggalkan kota bersama. Rombongan petualang yang ingin ikut menuju desa itu. Di perjalanan, Fura membahas bagaimana Sarah membayar penginapan dan makanan mereka sehingga Fura merasa tidak enak karena belum melakukan apapun, tetapi sudah banyak dibantu. Sarah menjawab tidak masalah karena ia sendiri yang memutuskan membawa Fura. Lalu bertanya, apakah Fura sudah benar-benar yakin? Fura pun mengatakan, sudah lama ia tidak tersenyum setulus ini. Dan semua itu berkat Sarah. Sarah merasa senang mendengarnya. Kemudian ia menceritakan tentang penguasa desa yaitu Van, bahwa meskipun masih muda, Van sangat cerdas sehingga Fura bisa berharap sesuatu darinya. Sarah juga mengatakan desa itu akan membuat Fura terkejut dan mungkin juga membuatnya kembali tersenyum. Fura pun semakin tidak sabar. Adegan kemudian berpindah ke Orto dan teman-temannya yang sedang mengawal warga desa tetangga. Orto membahas Sarah dan menduga Sarah akan langsung menuju ibu kota tanpa singgah. Namun salah satu temannya yakin siapapun yang menerima belati dari Van pasti akan berkeliling dulu untuk mencobanya. Lalu teman Orto yang perempuan mengingatkan mereka agar tidak lengah karena sebelumnya insiden naga hutan terjadi saat mereka terlalu banyak berbicara. Namun mereka mengelak. Orto pun menyuruh semuanya kembali ke posisi masing-masing. Lalu dalam hati Orto mengingat bagaimana awalnya ia terkejut melihat jumlah penduduk yang begitu banyak dan lebih terkejut lagi saat semuanya bersikeras ingin ikut pindah. Orto sendiri sudah melihat banyak orang mati tanpa pernah mengetahui seperti apa dunia luar. Tetapi mereka tetap memilih bertahan di desa lama. Dan karena itu banyak yang akhirnya meninggal karena kelaparan. Orto paham keputusan meninggalkan desa sendiri bukanlah hal yang mudah. Dan saat pertama kali tiba di desa tetangga itu, Orto mengerti betapa sulitnya kehidupan di sana. Orto kemudian menyadari ada seorang wanita yang sejak tadi terus bergumam. Sebelumnya Orto sudah menawarkan tempat di kereta, namun wanita itu menolak karena merasa masih kuat berjalan dibandingkan naik kuda. Orto pun bertanya apakah ia baik-baik saja karena mereka hampir sampai. Wanita itu hanya berterima kasih, lalu mengaku sebenarnya ia menentang rencana ini. Menurutnya, mereka justru pergi ke desa yang lebih buruk dari desa mereka. Orto membalas bahwa memang desanya dekat perbatasan, tetapi tempat itu bagaikan surga dan bahkan lebih baik dari kota manapun. Wanita itu tidak mengerti maksud Orto. Tak lama kemudian, Orto mengumumkan bahwa mereka sudah tiba. Meski begitu, para penduduk masih ragu. Saat benar-benar sampai, mereka disambut oleh Van dan warga desa setempat. Van menebak mereka pasti lelah, sehingga ia sudah menyiapkan masakan daging. Ia juga mempersilakan para pendatang beristirahat di rumah-rumah yang telah disediakan. Lalu Van mengajak semuanya memulai pesta penyambutan, sementara para warga yang baru datang masih berdiri terpaku. Belum sepenuhnya percaya dengan apa yang mereka lihat. Perwakilan warga itu kemudian menghampiri Van dan mengucapkan terima kasih. Karena sudah menerima mereka, perwakilan tersebut bernama Spelbu. Kepala desa Fobia, Van pun memperkenalkan dirinya dan menyambut Spelbu dengan ramah. Di situ Van memuji kerja Orto karena sudah banyak membantu. Orto menjawab bahwa itu sudah tugas seorang petualang. Dan ia juga senang karena bayaran yang diterima cukup besar. Lalu salah satu teman Orto bertanya pada Van daging apa itu. Van menjelaskan bahwa itu daging dari 10 babi jahat raksasa dan makhluk yang muncul dari danau kemarin. Awalnya Van sempat panik saat makhluk itu keluar dari danau. Orto menambahkan bahwa makhluk tersebut memang menyulitkan jika sudah mendekat karena sihirnya bisa melumpuhkan dan membuat orang tidak bergerak. Van mengangguk setuju bahwa itu memang merepotkan. Namun balista mereka berhasil mengalahkan makhluk itu hanya dengan satu serangan. Mereka pun tertawa bersama karena ternyata makhluk itu tidak seberbahaya yang dibayangkan. Kemudian seorang anak dari rombongan pendatang menghampiri Van dan bertanya apakah ia boleh memakan daging tersebut. Van mempersilakan dan menyuruh Til menyiapkannya. Til mengerti
lalu mengajak anak itu ikut bersamanya. Semua hidangan pun disiapkan, dan anak itu terkejut melihat begitu banyak makanan. Bahkan satu piring saja biasanya sudah menjadi jatah makannya selama seminggu. Anak itu pun bertanya, apakah ia benar-benar boleh makan sebanyak itu. Fan lalu mengumumkan kepada seluruh pengungsi bahwa persediaan makanan mereka cukup banyak. Jadi tidak perlu sungkan, semua orang pun mulai makan sambil menitikan air mata. Para warga dan Fan merasa senang melihat para pengungsi akhirnya bisa tersenyum bahagia. Dalam hati Fan berkata bahwa ia juga merasa bahagia dan senang karena usahanya membangun rumah yang cukup serta menyiapkan pesta barbecue untuk 300. Orang tidak sia-sia. Orto tahu sebelum mereka tiba, Fan sudah menyiapkan berbagai pendukung. Fan membalas bahwa yang ia lakukan sekarang hanya perkiraan awal sambil menyiapkan kawasan pinggiran untuk para petualang yang akan datang. Sekarang Fan ingin membangun kota kecil di luar desa. Tujuannya agar para petualang memiliki tempat beristirahat setelah kembali dari dungeon. Menurut Fan, area pinggiran adalah lokasi yang tepat. Selain itu, ia juga ingin mencegah tindak kejahatan dari orang-orang mencurigakan yang masuk ke desa. Orto pun terkejut mendengar Fan berencana membangun kota. Fan menjelaskan bahwa ia akan membangun kota itu dalam waktu 1 bulan. Orto pun terkejut mendengar kota bisa selesai hanya dalam sebulan. Fan lalu menerangkan bahwa kota yang ingin ia bangun akan menampung sekitar 400 orang dan memiliki citra yang baik serta stabil bagi para pelancong dan petualang yang tinggal di sana. Fan juga ingin mendirikan bangunan bertingkat yang bisa dihuni. 10 orang per gedung, perhitungannya ada 10 jedung union, 5 bangunan untuk usaha, dan 2 atau 3 bangunan khusus penginapan. Untuk pertahanannya, tembok kota akan memiliki panjang sekitar 500 meter dengan 3 balista yang mengarah ke dinding, dan secara total mereka memiliki 15 balista untuk perlindungan. Fan juga akan mengunci arah balista agar tidak bisa diarahkan ke dalam kota. Lalu Espada menyampaikan bahwa cabang serikat petualang akan dibangun di sana, jadi ia menyarankan Fan menyiapkan tata kota yang sesuai karena mereka akan berada di lokasi yang sama. Espada kemudian penasaran dan bertanya, apakah Fan sendiri yang akan mengelola toko, penginapan, dan toko perlengkapan? Ia juga mengingatkan agar Fan memikirkan pengelolaan itu dengan matang. Fan menjawab bahwa mereka akan mendapat keuntungan jika mengelolanya dengan benar. Memang banyak yang harus dilakukan, tetapi semuanya harus berjalan layak. Untuk urusan itu, Fan ingin Espada mencarikan perwakilan yang bisa mengurusnya, karena Fan tetap akan tinggal di desa. Ia membutuhkan seorang yang bertanggung jawab atas kota, sedangkan beberapa toko akan ia percayakan pada orang-orang tertentu. Espada menyetujui dan mulai berpikir, apakah mereka perlu memiliki pasukan satria sendiri? Ia juga sedikit lega karena ada di sana. Ditambah lagi, mereka memiliki sarana transportasi dan fasilitas yang cukup. Artinya mereka juga harus memutuskan sistem keamanan kota, karena Fan yakin akan ada banyak orang yang mencoba mencuri atau melakukan tindak kejahatan lain. Fan mengajak Espada mengurus semuanya bersama. Untuk beberapa toko akan tetap mereka kelola, sedangkan sisanya ingin Fan serahkan pada Bel dan Rango. Selain itu, Fan ingin mencari petualang yang cocok untuk direkrut menjadi pasukan satria. Dan untuk proses perekrutan itu, ia mempercayakannya pada Espada. Espada mengangguk dan siap melakukannya. Lalu, Fan bertanya apakah mereka bisa memiliki pasukan terpisah untuk kota dan desa. Ia berpikir pasukan desa akan ditangani, di sementara pasukan kota berasal dari rekrutan Espada. Espada lalu bertanya apakah ini bentuk balasan dari Fan. Fan terlihat tidak mengerti dan mengatakan masih 8 tahun lagi. Ia pun tidak memahami maksud pertanyaan Espada itu. Fan kemudian memutuskan pergi ke pesta karena penasaran bagaimana suasananya berlangsung dan berharap tidak ada keributan. Saat hendak berangkat, Arut tiba-tiba datang dan mengatakan ingin ikut bersama Fan. Fan menjelaskan bahwa ia akan berbicara dengan beberapa warga sambil makan daging di tengah keramaian. Tapi kalau Arut ingin ikut silakan saja. Arut pun langsung setuju tanpa ragu. Til dan Hamsin juga ingin ikut.
Akhirnya mereka berjalan bersama menuju lokasi pesta. Setibanya di sana semua kursi sudah penuh. Van pun meminta penjaga setempat untuk membawakan 3 kursi tambahan. Penjaga itu langsung mengerti dan sigap mengambilkannya. Van berterima kasih pada penjaga tersebut lalu menawarkan kesempatan untuk bergabung. Dengan pasukan satria desa yang sedang dibentuk, penjaga itu terkejut mendengarnya. Van menyuruhnya memikirkan dulu dengan tenang dan penjaga itu pun mengangguk paham. Dalam hati, Van merasa lega karena sudah mendapatkan 1 calon anggota. Bahkan merasa selangkah lebih maju dari Espoda dalam hal perekrutan. Van pun berniat mencari lagi seseorang yang tampak seperti pejuang. Tak lama kemudian beberapa warga baru menghampiri Van dan bertanya apakah ada yang bisa mereka bantu. Mereka mengatakan perlu bekerja untuk mendapatkan uang karena tidak memiliki tabungan sama sekali. Van berpikir semakin banyak tenaga kerja tentu semakin baik. Ia pun meminta mereka nanti membantu mengurus toko dan penginapan yang akan dibuka, serta membantu di bidang pertanian jika mampu. Para warga menjawab bahwa mereka tidak keberatan untuk bertani, namun belum pernah menjalankan usaha. Van menenangkan mereka dengan mengatakan tugas mereka hanya melayani, mengatur bahan, dan membereskan tempat. Sementara urusan lain akan dibimbing. Van juga mengatakan ada banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan dan ia akan membayar mereka, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian kepala desa datang dan berkata kepada para pendatang bahwa desa bisa berkembang seperti ini berkat usaha Van dan mereka sendiri tidak menyangka kini bisa hidup dengan lebih baik. Kepala desa berharap para warga baru juga dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Van lalu berbicara kepada semua orang bahwa ini baru permulaan karena ke depan mereka akan bekerja sama agar setiap hari terasa menyenangkan. Jadi, semua harus saling mendukung. Seluruh warga pun bersemangat dan berjanji melakukan yang terbaik. Dalam hati, Van menyadari desa kini bertambah penduduk dan pengunjung. Sebelumnya mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang mereka mulai menaruh harapan akan kebahagiaan di masa depan. Van pun mengajak semua orang mulai membangun kota dari sekarang. Dan warga yang mendengarnya langsung terkejut. Lalu adegan beralih saat pembangunan kota baru dimulai. Semua warga yang kuat bekerja sama menarik tali hingga sejauh 1 kilometer. Kota ini memang dibangun khusus untuk para petualang. Sementara Van dan Espada mengatur seluruh proses pembangunannya. Untuk para penduduk lanjut usia yang baru datang, Van menugaskan mereka mengurus sapi di peternakan. Para Abgalus juga ikut membantu dengan menyediakan rumput dan air minum bagi ternak tersebut. Anak-anak yang baru pindah pun mulai menikmati kehidupan di rumah baru mereka. Mereka sangat gembira saat melihat dinding raksasa desa dan dengan penuh semangat berkeliling menjelajahi desa bersama anak-anak lainnya. Van semakin senang melihat jumlah orang yang terus bertambah. Kemudian dia datang menghampiri Van dan bertanya, apakah masih membutuhkan kayu? Van menjawab masih perlu sekitar 100 batang lagi. Dia mengangguk dan mengatakan akan menyelesaikannya hari ini juga. Dengan penuh semangat, dia memerintahkan pasukannya menyiapkan kereta kuda untuk masuk ke hutan. Van terkejut melihat dia sudah memiliki pasukan satria. Lalu, salah satu anggota menjelaskan bahwa mereka sudah lebih dulu direkrut oleh Espada, bahkan sudah menandatangani kontrak. Van hanya bisa pasrah karena ternyata Espada sudah lebih dulu bergerak merekrut prajurit. Namun ia sedikit lega karena masih ada beberapa orang yang belum direkrut. Van pun kembali percaya diri dan merasa bisa membentuk pasukan sendiri.